Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak Ibu, hari ini kami dari Rumah Belajar Suka didukung oleh Balai Training akan mempresentasikan sebuah program yang bisa membantu para leaders di Indonesia maupun para orang tua serta leaders di berbagai macam bentuk ya. Termasuk kita selaku manusia mempunyai self leadership atau kemampuan memimpin diri sendiri. Sedikit sebelum kami jelaskan materi, perkenalkan kami Rumah Belajar Suka. Habis Idul Fitri, lembaga kami yang tadinya hanya lembaga swadaya masyarakat, fokus pada pemberdayaan umat, berubah menjadi lembaga kajian, pengembangan dan pelatihan Mind Science Academy. Jadi fokus kita pada pengembangan pola pikir, pengembangan bagaimana berpikir secara efektif, dan bagaimana mengembangkan potensi manusia secara maksimal. Karena sebagaimana Einstein pernah bilang, manusia baru mengembangkan 10% dari kemampuan otaknya atau pikirannya ya. Dan lembaga kami nanti akan menjadi funding atau lembaga penggalang dana untuk kegiatan teman-teman saudara kita tunanetra, termasuk membuat kajian-kajian, dan kami sedang membuat kajian tentang human echolocation, yaitu kemampuan manusia melihat tanpa mata sebagaimana kelelawar dan lumba-lumba ya. Jadi menggunakan sinyal resonansi. Maka kami banyak mengembangkan pelatihan-pelatihan berbasis resonansi dan mind science. Salah satunya adalah teknik yang akan kita lakukan yaitu clean space. Materi ini kami bagikan dalam rangka dua hal, yaitu memberikan tools pada Bapak, Ibu, dan masyarakat Indonesia agar mempunyai tools dalam menyelesaikan tantangan hidupnya dengan memberdayakan dirinya. Maka clean space adalah langkahnya itu. Jadi menggali data di dalam dirinya untuk menemukan solusi pada tantangan yang dihadapi. Itu dan kami adalah mitra kami atau kita sebut prinsipal kami adalah Bali Training, sebuah lembaga pelatihan yang telah mengembangkan dirinya sejak tahun 2010. Dan saya Ari, saya akan membantu Anda, Bapak Ibu semua, dalam menjalankan program atau teknik metode Clean Space untuk memacu diri, mengembangkan teknik ini untuk menggali data ke dalam diri kita. Dan metode ini sangat unik gitu, jarang dibagikan oleh banyak orang. Dan biasanya memang pelatihannya lebih ke offline ya, karena di sini banyak gerakan. Namun kita akan lakukan pelatihan ini dengan memodel para praktisi clean space yang sudah terkenal di dunia gitu. Dan kita akan membahasnya, kemudian besok Bapak Ibu akan melakukannya, kemudian mereview dan menanyakan tantangan yang dihadapi sampai Bapak Ibu bisa melakukan dengan benar. Baik, itu kurang lebih perkenalan kita. Sekarang kita bicara tentang clean space. Clean space dikembangkan oleh David Groove, seorang konselor psikolog dari New Zealand. Dan dia belajar dari para guru-gurunya termasuk Milton Erickson dan hipnoterapi dan sebagainya. Dan dia menemukan bahwa kok cara mereka melakukan counseling pada kliennya rata-rata tidak bebas dari intervensi terapis ataupun konselornya. Dia ingin mengembangkan sebuah teknik di mana jawaban itu benar-benar hasil dari interaksi kliennya tanpa intervensi dari konselor atau terapisnya atau psikolognya gitu. Kemudian dia mencari-cari model dan ketemulah teknik namanya clean language. Clean language adalah sebuah metode dengan memancing pikiran menggunakan metafora karena manusia itu dari banyak kajian kalau menceritakan tentang traumanya lebih banyak menggunakan bahasa metafora. Maka menurut David Grohl kenapa digunakan aja? Karena metafora adalah hasil interaksi pikiran bawah sadar. Maka dalamin aja itu sehingga ketika dia menggunakan itu klien
seperti terlepas dari tantangan traumanya, walaupun sebenarnya seperti tidak melakukan terapi gitu. Dia hanya menjawab trauma apa metafor-metafor yang terjadi dan akibatnya terjadi perubahan di dalam dirinya. Salah satu turunan dari clean language ada clean space. Biasanya kalau clean language ada prosesnya hanya dialog. Di dalam clean space kita menggunakan gerakan sehingga melibatkan kinestetik kita, melibatkan visualisasi kita, bahkan melibatkan suara-suara. Karena ketika kita ragu, ketika kita yakin, maka suara kita akan berbeda gitu. Nah, David Groves sudah meninggal. Penerus-penerusnya di atas ada Penny Tompkins, dia dikenal dunia. Kemudian ada James Lowley, kemudian ada Jody Rees, di mana saya belajar dari dia gitu. Dan hari ini kita akan belajar teknik clean space dari Jody Rees ya. Dan kita akan membahasnya. Kemudian nanti akan kita tanya jawab. Dan besok saya harapkan Bapak Ibu melakukannya sendiri. Agar bisa mendapatkan pengalaman, kemudian dibagikan kepada teman-teman di grup, dan kita saling sharing. Baru setelah itu, ini bisa menjadi live tools bagi Bapak Ibu. Gitu. Nah, syarat untuk melakukan ini pertama, berpikir terbuka. Kemudian jawab yang dirasakan, jangan gunakan logika, gitu. Karena kita sedang menggunakan internal kita untuk dipacu, dieksplor, gitu. Jadi kita harus punya mental eksplorasi, kemudian mindfulness. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak masuk akal secara logika, gitu. Tapi ikuti saja. Ingat hari ini kita sedang melakukan clean space, menggali data diri, maka akan dipancing dengan berbagai macam pertanyaan metafora, dan kita diajak untuk berjalan-jalan ke dalam internal kita melalui metafora untuk mengeksplorasi data-data kita agar ketemu ide-ide baru. Karena bisa saja kadang-kadang ide-ide kita itu tertutupi oleh logika-logika kita, oleh hal-hal yang kita rasa tidak mungkin itu muncul. Maka biarkan muncul itu agar kita mendapatkan pengalaman unik, pengalaman terbaru, sehingga kita terbuka akan saran-saran atau ide-ide baru. Gitu. Biasanya solusi sulit ditemukan karena kita berpikir dengan cara-cara yang menyulitkan ide-ide baru muncul. Gitu. Maka kita lakukan sekarang dengan gerakan metafora. Oke, yuk sekarang kita akan belajar bagaimana melakukannya secara efektif, bagaimana melakukan clean space. Pertama kita belajar teorinya dulu. Langkah pertama adalah menuliskan problem apa atau mau solusi apa yang kita kejar hari ini. Di sesi ini, tuliskan saja dulu di dalam sebuah post-it kalau perlu. Jadi, tuliskan kata-kata kuncinya agar kita paham kita mau ngapain. Bisa saja problem solving, bisa secara mencari ide dan sebagainya. Dan kemudian kita minta diletakkan di mana tempat yang tepat menurut kita di space yang kita telah pilih. Di mana tempat yang menurut kita cocok. Dan ini bisa di mana saja. Jadi biarkan klien kita yang melakukan itu. Atau orang yang kita bimbing melakukan itu. Jangan di lead kemanapun dia mau taruh kertas itu. Nah, dia lihat ya, dia taruh masalah di dunia kerja gitu. Kemudian setelah kertas ditaruh, kemudian ditanya lagi, sekarang di mana tempat Anda yang menurut Anda tepat berhubungan dengan masalah tersebut. Dan biarkan klien kita mengeksplorasi diri. Nah, kemudian ketika dia sudah pilih satu tempat, tanya, apa
yang menarik dari tempat ini? Adakah hal-hal yang perlu diceritakan tentang ini? Kenapa Anda milih tempat ini? Dan itu biarkan si klien yang menjawab. Apapun jawabannya itu benar ya. Nah, kemudian dia menjawab bahwa kayak kayak ini kan, saya terlalu banyak melakukan overtime gitu. Dan disebut apa tempat ini? Maka silakan dia beri judul tempat apa di tempat tersebut. Nah, maka dia menyebutnya overtime, kemudian tulis di situ, kemudian tandai tempatnya. Kemudian kita minta klien kita mencari tempat lagi, gitu. Tempat lain lagi. Kemudian klien memilih tempat lagi dan dia mau mau kebebasan gitu. Dan dia ingin keluar kan gitu. Jadi silakan dia pilih tempat. Apa arti tempat itu bagi klien itu pilihan klien. Dan kembali tempat ini disebut apa? Dia nyebutnya outside atau keluar ya. Kembali tulis dan tandai tempat di mana dia mau taruh tempat outside. Itu ada space kedua. Space pertama tadi overtime, space kedua ada outside. Dan kemudian sama suruh cari tempat lain dan kembali apa yang Anda tahu tentang tempat ini. Dan dia jemput capek dan dia butuh liburan. Maka kemudian dia buat tempat itu disebut apa? Holiday, tandai tempatnya tulis. Nah, dari sini kemudian tanya dari sini apa hubungannya tempat ini dengan tempat outside, keluar. Dan biarkan dia membangun hubungan. Karena tadi diberikan pilihan beberapa tempat, maka ada yang butuh keberanian apapun itu. Maka dia tanya apa hubungan ini dengan tempat ini, apa hubungan tempat ini dengan tempat ini. Jadi orang berputar di tempat-tempat ini, kemudian mencari hubungan satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi dia berhubungan antar tempat-tempat yang dia pilih, kemudian ditanya apa hubungan tempat ini dengan tempat yang lain. Dan kemudian dia memilih, kemudian dia sudah berdiri di tempat overtime dan tanya lagi apa yang diperlukan untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain dan sebagainya. Nah, setelah selesai, kemudian ditanya apa idenya. Dan kemudian begitu saya idenya, saya duduk lagi di tempat overtime, dan apa yang terlepaskan dari sini. Apa yang berbeda dari tempat ini dengan tempat sebelumnya. Oke, jadi kembali sebentar. Jadi teknik teknik
Clean space adalah teknik untuk memancing ide keluar dengan menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Dia berdiri di satu tempat, kemudian menghubungkan ide-ide solusi sampai dia ketemu idenya. Apa idenya dari solusi dari semua hubungan satu tempat dengan tempat yang lain. Baik, sekarang kita bicara prakteknya. Yuk kita lihat prakteknya. Ini adalah real life demonstration ya. Gitu. I've got a bunch of post-it notes. I've got a pen, and I've got an outcome written down. It says cold calling and lunch and learn. So, what I would like to do is to start calling businesses to get appointments for some, what do you call it, casual speaking occasions at lunch. So I come around, and at the lunch break I'll just show a demo or speak a bit about stress reduction or whatever. Yeah. Okay, so place that where it needs to be. Oke, ini orang ini ada sedang punya masalah melakukan cold calling. Cold calling adalah telepon orang yang tidak dikenal untuk menawarkan sesuatu. Kalau dia kontak dia menawarkan makan siang bareng, kemudian dia ingin presentasikan produk dia tentang mengurangi stres ya. Mungkin dia seorang psikolog atau terapis mental ya. Kemudian dia sudah tulis outcome-nya, kemudian sekarang tinggal dia taruh di mana kertas outcome-nya. Okay. On the floor or just anywhere? Anywhere you would like it to be. Okay, I'll put it up here where I can see it. And place yourself where you need to be in relation to it. Okay. Here's good. It feels comfortable. Oke, langkah pertama adalah taruh outcome-nya atau tujuan yang dia ingin selesaikan di tempat yang dia suka. Kemudian setelah selesai, sekarang taruh diri Anda, diri kita, diri klien kita berada di mana yang menurut dia tepat, yang berhubungan dengan outcome yang dia inginkan. And are you in the right place? Am I in the right place? Nah, ini menarik. Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda berada di tempat yang tepat? Jadi dalam konteks ini, metafora ini mengatakan berada di tempat yang tepat tuh, apakah kita punya pertimbangan yang tepat, kita punya cara berpikir yang tepat, apakah kita punya sumber daya yang tepat dan sebagainya. Maka ditanyakan, apakah Anda berada di tempat yang tepat? Maka pada saat ini yang dijawab adalah perasaan, bukan logikanya. Jangan dipikirkan, tapi apa yang dirasakan. Apa kita berada di tempat yang tepat? Dan biarkan klien kita mengeksplorasi dirinya sendiri. That's a good question. I recently thought I was, but I might not be. I think I'll have to switch positions a little bit. And I'm in front of it now. That's that feels good. Are you in the right place? Klien merasa tidak tepat, kemudian pindah. Kemudian ditanyakan lagi, apakah Anda berada di tempat yang tepat? Am I in the
right place. I have to come closer, I think. And are you in the right place there? Kemudian klien merasa tidak tepat posisinya, kemudian dipindah lagi, kemudian kita tetap tanyakan, apakah Anda berada di tempat yang tepat? There. Yeah. Oke, sampai klien mengatakan iya, dia berada di tempat yang tepat. And is your outcome in the right place? Nah, di sini dia tanya lagi, apakah outcome yang dia taruh di tempat yang tepat? Pertanyaan ini bisa banyak arti dan biarkan klien memahami arti. Bisa jadi apakah ini yang saya kejar outcome-nya ya? Apakah ingat kita lebih banyak bicara outcome bukan goals ya. Kalau outcome goals itu mencapai tujuan, outcome itu tujuan dan apa yang terjadi bila tujuan itu terjadi pada dia, pada kita, apa dampaknya pada kehidupan kita, pada spiritual kita, pada lingkungan kita, dan pada berbagai hal aspek di dalam hidup kita. I think I'll just shift it a bit. Dan klien membersihkan, memperbaiki kembali tempat dari outcome, dan itu biarin aja. It looks more comfortable being, what do you call it, beneath me. And is it in the right place? Kembali kita tanya, apakah itu berada di tempat yang tepat? Yes. And are you in the right place? Yes. Jadi sampai dikatakan yes, menanyakan apakah Anda berada di tempat yang tepat, jawaban yes, keduanya yes, baru kita lanjutkan. And is that the right amount of space between you and it? Dan sekarang ditanyakan apakah ini jarak yang tepat antara diri Anda dengan goals Anda. I can come a little bit closer, not much, but yeah. And are you in the right space there? Kemudian dia merasa maju dekat, kemudian tanyakan lagi, apakah kita berada di tempat yang tepat? Am I in the right space? No. No, I'm not. Kesabaran kita di sini tetap digunakan ya. Biarkan klien meresapi pertanyaan kita. Now I'm in the right space. Baru dia mengatakan saya di tempat yang tepat. And is it in the right place? Yes. And are you in the right place? Yes. And what could that place
be called? Dan ditanyakan tempat ini apa namanya? Um, a lounge. Dia menyebutnya lounge. Lounge itu tempat kita santai, relax ya, gitu sebenarnya gitu. A lounge. Yeah. And please label that space with a post-it note. Yeah. Kemudian dia diminta tulis tempat itu dengan post-it ya, supaya bisa ditandai. So I need to label the space. So I should just put it where? Put it where it needs to be so that you can return to that space later. Taruh di manapun tempatnya agar kita bisa kembali ke tempat itu nanti. Yeah, okay. Yeah. Okay? Yeah. And what do you know from there about cold calling, lunch and learn? Nah, kemudian tanya, apa yang kita tahu dari situ tentang tujuan kita tentang cold calling dan belajar tentang menelpon orang dan sebagainya. I know that I just have to be myself, and I have to be casual, and because this is a lounge, I can just sit back, put my feet up, and I don't have to push my services, or I just have to be myself. And if people want the service I can provide, well, then it's fine, and if they don't, I'm totally fine with that. Ya, dia menjawab, saya harus lebih santai tentang telepon dan sebagainya, dan menjelaskan layanan saya, dan kalau layanan terima bagus, kalau enggak, ya apa-apa. Jadi dia ingin dia lebih santai. Mungkin orang yang kalau mau telepon orang ragu ya, gitu. And move to another space that knows something about cold calling, lunch and learn. Oke, kita diminta cari tempat lain, klien diminta yang tahu tentang outcome kita, cold calling dan belajar telepon orang dan sebagainya. Yeah. It feels good. Yeah. And what does that space know? Ini videonya agak rusak sebenarnya. Dia orangnya udah pindah. Kemudian tanya lagi, apa yang dia tahu tentang, apa yang tempat itu tahu tentang cold calling. It knows that Brian is still a little bit afraid of doing it. That there's a kind of uncertainty. And what could that space be called? Jadi dia apa yang dia tahu, dan jadi dia menjawab bahwa dia harus lebih
lebih yakin ya tentang nelpon orang dan sebagainya. Dan kembali ditanya tempat itu disebut apa. Jadi dia diminta untuk menyebut kembali tempat itu dan menandai. It could be called fear of rejection. Tempat itu dia sebut dengan takut akan penolakan. Please label it with a post-it note. Yep. Kembali ditulis dan kemudian ditaruh di tempat yang tepat agar dia bisa kembali. Mohon maaf nih videonya agak telat. Ini video lama ya. There we go. And what does that space know about a lounge? Dan kemudian ditanya lagi, apa yang tempat ini tahu tentang tempat yang satu, the lounge ya, tempat santai dan rileks. Apa yang tempat ini tahu tentang the lounge? This space knows that once you get into the lounge and you get to know it, and you've been there for 5 minutes, and you feel comfortable, then this fear of rejection doesn't exist. Jadi dia cerita tempat the lounge, tempat yang dia telah masuki selama 5 menit, dan itu tempat yang santai. Dimana kalau berada di sana, seluruh perasaan takut akan penolakan hilang. And move to another space. Yeah. That knows something else about cold calling, lunch and learn. Oke, kemarin jadi diminta dia suruh cari tempat lain yang tahu tentang cold calling dan semua tantangan yang dihadapi. Yep. And what does that space know? Dan setelah pindah, ditanya lagi hal yang sama. Apa yang tempat itu tahu tentang outcome itu? This space knows that once I just do this, it's going to change the way I do business. Nah, tempat itu tahu kalau dia sering lakukan itu, sekali dia lakukan itu, dia akan mengubah cara dia berbisnis. Rupanya dia orang yang ragu melakukan cold calling, menawarkan jasanya. What do you know from that space there? Di sini Judy memainkan dua hal. Pertama, apa yang tempat itu tahu. Yang kedua, apa yang kamu tahu tentang goals Anda dari tempat itu. Dua hal terlihat berbeda ya gitu. Apa yang kamu tahu dan apa yang tempat itu tahu. Terlihat sama tapi berbeda. Maka di dalam teknik ini tugas klien menyebutkan apa saja yang dia rasakan. Jangan dipikirkan logikanya. I know that it is
it is important that I start going out into the community and get my message out there. And what could that space be called? Kembali dia tanya lagi, tempat itu disebut apa? That could be called building my business. Building your business. Yeah. Mm-hmm. Could you label it with a post-it note? Saya kembali suruh tulis tentang tempat itu disebut dengan building business atau membangun bisnis. Gitu. Berarti sudah ada 3 tempat. Tempat pertama ada tentang outcome dia. Tempat kedua tentang ada 4 tempat ya. Tentang outcome, launch, yang kedua, yang ketiga tempat yang dekat launch tadi, ketakutan atau fear of rejection. Yang keempat tempat dia building bisnis, membangun bisnis. Please. Yeah. Okay. And find another space that knows something about building your business. Nah, kalau sekarang cari tempat lain yang tahu tentang bagaimana membangun bisnis. Jadi sudah bergeser tuh. Kalau sebelumnya kita bicara tentang outcome, itu pengen tahu bagaimana cari cold calling. Karena Judy ngelihat building bisnis adalah core idenya, maka dia minta cari tempat lain yang tahu cara membangun bisnis. Yeah. What do you know from there? Kemarin tanyakan apa yang dia tahu tentang membangun bisnis dari situ. I know that this is one of the points that I haven't done enough of. Mm-hmm. I've tried to wiggle out of it. Dan dia tahu bahwa dia belum melakukan secara maksimal. Ini bagian yang belum dia lakukan secara maksimal. And what does that space know about fear of rejection? Sekarang diganti lagi. Apa tempat ini tahu tentang takut akan penolakan? Jadi tentang membangun link satu space dengan space yang lain. It knows that it's all right to feel this fear of rejection, and that it's inevitable that you will be rejected from time to time. And as soon as you get used to that thought, it will be easier to get in the lounge mode. Mm-hmm. What could that? Jadi dia ditanya tentang rejection, jadi fear of rejection, takut penolakan, maka dia jawablah bahwa bila sering melakukan itu lama-lama menjadi terbiasa. Karena penolakan itu jadi bagian dari bisnis. Pada intinya, tempat demi tempat ini tentang membangun kesadaran. Space be called? Kembali tempat itu ditandai dan apa namanya.
Hmm. It could be called the eye in the sky. The eye in the sky. Yeah. Dia menyebutnya the eye in the sky, mata di angkasa. Maksudnya mereka orang yang wisdom bisa melihat sesuatu dari atas gitu, tentang kondisi yang terjadi. Please label it with a post-it note. Sayang gambarnya tidak terlalu bergerak. Ada masalah di videonya jadi dia. Tapi nggak apa-apa. Yeah. Minimal kita tahu posisi demi posisi. And return to the space fear of rejection. Nah, sekarang kita kembali ke tempat-tempat yang ada. Jadi dia diminta kembali ke takut penolakan atau fear of rejection. Yeah. What do you know from there now? Nah, sekarang dia sudah beri di fear of rejection. Apa yang dia tahu tentang kondisinya sekarang? I know that it's alright to be here. It's fine. And if I from time to time get myself in here, I can always get out of here again. Mm-hmm. I just have to see things from a different perspective. And what? Nah, dia jadi tahu dari situ dia mendapat penyadaran baru bahwa kadang-kadang takut tuh nggak apa-apa gitu, tapi lama-lama saya jadi terbiasa dan tidak lagi seperti dulu ya, takutnya luar biasa gitu. Does that space know about the eye in the sky? Nah, kembali ini dihubungi lagi apa yang tempat ini tahu tentang mata di angkasa atau orang wisdom tadi ya. It knows now it knows that it exists. How can you say that when I get into fear of rejection, I can always get out of here again and take a look from the eye in the sky. Mm-hmm. Dia jadi dia cerita kalau dia berada di kondisi ketakutan tolak dan sebagainya, maka dia selalu bisa melihat ke orang wisdom tadi dengan dia melihat posisi orang yang mata di angkasa atau orang yang lebih tinggi dari dia untuk menemukan wisdomnya apa. Go to the eye in the sky. Apa kelihatan? Look from the eye in the sky. Mm-hmm. And go to the eye in the sky. Nah, sekarang dia diminta kembali ke posisi the eye in the sky atau mata di angkasa orang wisdom tadi. Yeah. What do you know from there about building your business? Nah, sekarang ditanya dari situ, dari mata di angkasa, apa yang dia tahu tentang building business atau membangun bisnis. I know that
this is where the potential of there's a lot of unused potential here. So it's crucial that I work on this part, or that I often get into this room of building my business. And what does that space know about cold calling lunch? Nah, jadi setelah tanya tentang apa yang dia tahu tentang building business, kemudian dia bercerita tentang ini hal important dan sebagainya. Apapun jawabannya benar kembali. Kemudian dari mata dia angkasa apa yang dia tahu tentang cold calling. Jadi kembali dia melingkan satu space dengan space yang lain. Learn. That this is probably one of the places where I, in my business, can build my business with the least amount of effort. And return to the space building my business. Yeah. Dan sekarang dia suruh kembali ke space building my business atau membangun bisnis. Are you there? Yeah. Yep. I'm here. So from that space, what do you know now about fear of rejection? Dari sini kemudian tanya apa yang dia tahu tentang fear of rejection, ketakutan untuk ditolak gitu. Nanti ini dihubungin lagi dengan yang lain. I know that it's just a phase that I have to go through. That as soon as I get used to this way of looking at my business, it will be absolutely normal. Ya kembali dia menjawab ini kalau dilakukan dia akan menjadi terasa ringan karena terbiasa dengan penolakan, terbiasa dengan jalannya bisnis ya gitu. And what does that space know about a lounge? Kembali tanya, apa yang space ini tahu tentang a lounge atau the lounge, tempat relaksasi ya. It knows that it's a nice place to be. It's a place where I can. It's a place where I can focus on adding value to other people's lives. Mulai di lounge dia mengerti bahwa itu tempat untuk meningkatkan nilai tambah pada orang lain. And find one more space that knows something about adding value. Nah, kemudian nih Yudi kemudian meminta dia cari space tempat baru yang tahu tentang nilai tambah. Mungkin karena dia merasa bahwa ini penting. Maka dia butuh angle baru, space baru untuk bisa mengeksplor tentang nilai tambah.
Yeah. What do you know from there about adding value? Ditanyakan kembali apa yang Anda tahu tentang nilai tambah pada klien di tempat yang baru, space yang baru. I know that when I put adding value at the core of what I do, a lot of other problems will disappear because fear of rejection doesn't really mean that much, because I know that what I do is to find people that value what I do, and if people doesn't recognize the value that I give, then it's not right for them. So that's not really rejection. It's just that they don't perceive the value that I give. So I have to find other people that actually can see the value. What? Oke, dan dia menjawab tentang nilai tambah ya. Jadi bisa saja orang menolak karena tidak paham nilai tambah yang dia, dan dia bisa menjadi orang yang paham akan nilai tambah yang diberikan oleh bisnisnya. What do you know from there about building your business? Dan ini kembali di linkkan lagi apa yang Anda tahu dari sini tentang building business. I know that this is going to be a lot of fun. Yeah. And what does that space know about cold calling, lunch and learn? Kembali dihubungkan lagi dengan cold calling. Jadi ini tentang menghubungkan satu space dengan space yang lain. It knows that it's not going to happen every time I make a call, but when it happens, it's going to be a lot of fun because the people that I get to speak to will actually be listening, and they will know that what I can give them is of value. So yeah, it's going to be a lot of fun. And return to fear of rejection. Ini dia kembali ke fear of rejection, takut penolakan. Yeah. What do you know from there now? I know that I don't have to come to this place if I just have in mind that I need to add value, then this place is not really needed. Yeah. Di sini dari tempat takut akan penolakan, dia mengatakan harusnya tempat ini tidak perlu ada kalau saya tahu tentang cara membangun nilai tambah. And return to a lounge, the place you started from. Yeah. Dan ini dia diminta kembali ke the lounge, tempat pertama ya, space pertama. What do you know from there now? Di sini kemudian Judy mengatakan apa yang bisa kamu lihat sekarang dari kondisi ini semua, dari kondisi santai. I know that as long as I, in my mind, always make sure that my aim is to add value to find people that truly value what I do, then cold calling is no big deal. Di sini dia tahu bahwa dia perlu meningkatkan nilai tambah dan menjadi orang yang paham maksud dari nilai tambah. Karena bila ini terjadi, cold calling tidak lagi menjadi masalah. And what difference does knowing that make?
ketika menemukan insight baru, tanyakan dan apa yang berbeda di pandangan kita sekarang dibanding sebelumnya. It makes all the difference, I think. It makes getting into the lounge, to the mode, it makes it so much easier because all I have to do is just center myself around adding value and the rest will follow. So, yeah. And what? Nah, ini jadi dia mendapat kesadaran bahwa fungsi sekarang saya fokusnya pada meningkatkan nilai tambah dan yang lain akan ngikutin. Difference does that make? Kemudian tanya lagi, dan apa dengan pemahaman baru ini, apa yang akan berbeda di dalam bisnis kita? It makes the difference that this is something I can do now easily and just find a list of businesses that might be interested in that will have the mindset where they can perceive the value I can give them and just start calling and eventually I'll find somebody that will say yes, that's fine, you can come around this Friday, let's give it a go. So jadi dia mendapatkan ide dan perubahan mindset, membuat action plan bagaimana menjalankan bisnis dan termasuk juga tidak lagi khawatir dengan penolakan dan pada ujungnya dia akan menemukan orang yang tepat. And when it's something you can do now, what difference does that make? Nah, Judy terakhir karena melihat kesadarannya sudah timbul, maka langsung mengarahkan pada apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat perubahan sekarang. that means that I'm actually gonna start building my business now. That I'm prepared to step out of my old mindset and just go play with it. And is that a good place to end this session? Oh yeah, it is. Nah, ini ciri khas dari Clean Space tuh. Begitu sudah sampai action plan, maka ditanya apakah ini saat yang tepat untuk mengakhiri sesi. Playing is always fun, so it's a good place. What effects, if any? Nah, ini seminggu lagi ditanya apa yang terjadi pada dirinya. Did that Clean Space session have? It brought a lot of clarity, I think, to the way or the attitude I have to do business with. And if you want me to comment on how it felt like establishing the different spaces inside my mind, I guess they were already there, but they became more conscious, I would say, and then I think the process of going back and forth between these spaces and relating each space to one another, that was actually what
gave me the most clarity because they haven't been connected this way before. Mm-hmm. Jadi dia menjelaskan bahwa dia salah punya space itu, ada space keterbatasan, ada space santai dan sebagainya. Dan ketika dihubungkan jadi lebih clear, hubungan satu space dengan yang lain dan membuat kesadaran dia akan perubahan yang dia inginkan, gitu. Termasuk juga hambatan yang dia dapatkan, kesadaran akan hambatan yang ada dalam dirinya. I think that was probably the part that was most enlightening. Mm-hmm. And what difference did that clarity make? It made the problem vanish, I think. Mm-hmm. Because when I have the right attitude towards the outcome, Mm-hmm. then it is just, it's just fun. Mm-hmm. And if you just play around with things, then and you don't have to get a specific outcome, Mm-hmm. then it's just much easier, both on yourself and also for the other part that you are offering your service to. Mm-hmm. Jadi dia bertanya tentang, Judy bertanya tentang apa clarity membawa dampak pada perubahan hidup pada. Maka dia menjelaskan bahwa dia jadi tahu cara melangkah, jadi semua problem seakan-akan hilang. Fokus dia sekarang bagaimana mendapatkan perilaku yang tepat yang terhubung dengan goals dia. Jadi fokusnya ke sana, dan ini sebuah kesadaran yang luar biasa karena biasanya orang terjebak pada problem frame atau bingkai masalah, sekarang dia masuk pada bingkai solusi. So the problem literally vanished. And what difference did that make to what you've actually done in terms of calling prospective clients? I've started networking with some of my colleagues, and I think I'm going to take it from there. I've never been the one that just starts networking, but when I have the right mindset behind it, and I look for people that I can give value to, and they can give value back. Then it feels natural for me, and I really like that because I know that with this mindset, it's going to be so much easier for me to build my business. And so when it comes to perbedaan ini membuat dia mindsetnya berubah. Dia fokus pada action dan dia sudah sekarang membangun network. Nah, sebelumnya dia malas melakukan itu dan sekarang dia mulai membangun network. Cold calling as such, you're not, when you say it's vanished, you're not going to be doing something called cold calling anymore. You're going to be looking for ways to give value. Yeah. And that's a lot better, I think. I can see that it would be. And I have companies in mind that I will be contacting. So it's it's more like networking, I would say. And when it's more like networking, what difference does that make to you? That I don't have to push anything, and because I don't really want to push anything down people's throats. So if it's just networking, I can talk casually. I can just be myself and And that's the output of the Clean Space session. Yeah. Excellent. Yeah. Thank you very much indeed for that, and thank you again for being prepared to play. Oke, jadi pada intinya semua itu membuat dia lebih clear melangkah, dan sekarang dia lebih fokus ke networking, dan jadi tidak lagi mempush orang, tapi lebih fokus karena dia dalam network lebih santai bicara berbagai macam hal, dan dia lebih
mudah berinteraksi dan mendapatkan klien yang sudah kenal. Jadi tidak lagi fokus pada cold calling, dia fokus pada networking. Anyway, dia mendapatkan langkah menyelesaikan tantangan yang dia hadapi, dan itu sesi selesai dengan sangat sukses. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi materi kita itu tadi adalah materi tentang cold calling, apa green space dalam menyelesaikan tantangan cold calling. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah membuat pemahaman baru, merekap apa yang ada dilakukan, dan silahkan ambil pulpen ataupun kertas apapun. Kita akan membuat pertanyaan dari brightening, analyzing, linking, atau empowering. Inilah gaya dari Bali Training kalau merekap sebuah materi. Jadi pertanyaan pertama, tugas Bapak Ibu membuat pertanyaan dari materi tadi, mulai dari kata apa. Brightening itu apa? Apa yang dimaksud dengan clean space? Apa yang membuat dia membuat space 1, 2, dan 3 sebagainya. Pokoknya mulai dengan pertanyaan apa. Lanjut terus apapun itu, sebanyak yang bisa Bapak buat. Setelah itu, pertanyaan analyzing. Pertanyaan yang mulai kenapa. Kenapa harus membuat space 1, space 2, space 3, dan kenapa dihubungkan satu sama lain. Pokoknya buat pertanyaan sebanyak-banyak. Linking adalah pertanyaan bagaimana, dimulai dengan bagaimana. Bagaimana melakukan ini? Bagaimana dia bisa ketemu kesimpulannya? Bagaimana solusi ditemukan dan sebagainya. Jadi tugas Bapak Ibu pertama membuat pertanyaan mulai dengan apa? Kemudian analyzing mulai dengan kata kenapa, linking mulai dengan kata bagaimana, empowering bisa pertanyaan bisa apa yang bisa saya gunakan dari ide ini untuk hidup saya, apa yang bisa saya gunakan dari ide ini untuk bisnis saya, apa yang bisa saya gunakan untuk eh, kehidupan profesional saya, atau bisa juga studi kasus, apa yang membuat apa yang terjadi jika ini begini, apa yang terjadi jika ini begini. Buat pertanyaan sebanyak mungkin dari brightening, analysis, linking, dan empowering. Kemudian Bapak Ibu eh, buat 5 menit atau boleh boleh satu brightening, 2 dulu, masing-masing 2 gitu. Kemudian yang nggak bisa jawab, tolong share di grup, tolong share di grup ya. Gitu. Ini kami akan picu Bapak Ibu buat pertanyaan. Gitu. Dan Bapak Ibu yang nggak bisa jawab, tolong share di grup. Mana yang nggak bisa dijawab, kita akan diskusikan. Satu. Kedua, langkah berikutnya, Bapak Ibu gunakan teknik metode clean space untuk diri sendiri. Gunakan pertanyaan-pertanyaan. Putar satu space ke space lain, buat nama space baru. Kemudian temukan solusi. Setelah selesai, baru nanti share di grup bagian mana yang susah. Gitu. Dan kita akan sama-sama menyelesaikan itu. Jadi kita harapkan ini menjadi live tools bagi Bapak Ibu agar bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun ke dunia profesional Bapak Ibu semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.